Oke, ini gambaran untuk tahun 2023 ke 2022 untuk profit and loss figur, di mana di figur yang pertama di kiri atas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan 1,8% secara rumah mingguan year to year. Pada figur kanan atas kita bisa lihat bahwa pertumbuhan GP di tahun ini juga meningkat drastis sebesar 20% year to year. Begitu juga diiringi dengan laba bersih perusahaan. Boleh selanjutnya. Nah, pada figur ini kita melihat kuartal-kuartal untuk tahun 2024 ke 2023. Di mana kita bisa lihat untuk figur 6 yang pertama itu stagnan untuk pendapatan kita di kuartal ini. Sedangkan di laba kotor kita mengalami sedikit peningkatan, di mana margin kita mendapat 42,4%. Begitu juga diiringi dengan pertumbuhan margin meningkat sekitar 4% dibandingkan kuartal 1 sebelumnya. Dan diiringi oleh EBITDA, di mana pertumbuhan ini juga diiringi oleh penambahan laba kotor. Pada figur ini kita bisa melihat sebelah kiri kita sudah diumumkan sebelumnya mengenai pembagian dividen pada tahun 2024 ini, di mana dibagikan sebesar 244 miliar rupiah, di mana DPR ini sebesar 56% dari net income kita. Dimulai dividen per lembar ini juga 4,5 rupiah per lembar saham. Di pojok kanan kita bisa melihat bahwa adanya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMATD), di mana maksimal adalah 10% dari modal di store atau sebesar 5,4 lembar saham, atau pendapatan harga di rata-rata atau mendapatkan minimal 90% dari rata-rata harga saham berutang 25 hari bursa terakhir, yaitu sebesar Rp346 per lembar saham. Oke, next. Nah, pada figur ini kita melihat target kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2024, di mana pada top line yaitu pendapatan ditargetkan sebesar 3,15 triliun atau 10,1% dari pendapatan realisasi di tahun 2023. Sedangkan untuk bottom line-nya, laba bersih ditargetkan sebesar 550 miliar rupiah atau meningkat sebesar 27,8% dari realisasi tahun 2023. Oke, next selanjutnya. Oke, ini agenda terakhir untuk yang financial figure terkait dengan agenda CAPEX 2024, di mana total CAPEX yang kita canangkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 325 miliar, di mana alokasinya sebagian besar untuk bangunan dan mesin. Ini beberapa preview aja apa yang sudah kami lakukan di 2023 dan terus berlanjut. Salah satunya kebijakan kami di mana kami terus akan menggunakan energi baru dan terbarukan. Di sebelah kiri atas itu sudah full capacity yang kita install kira-kira tahun 2021, tapi izinnya baru diberikan oleh pemerintah awal tahun ini. Jadi per Februari itu unit yang di sana bisa full capacity 4,473 megawatt, ya. Full capacity dari solar panel yang terpasang di pabrik kami di Trembesi. Dan ini kami lakukan sesuai kebijakan kami, akan terus kami menggunakan energi baru dan terbarukan di setiap unit kami. Di sebelah kiri bawah itu menunjukkan produk-produk tadi yang berdasarkan dari material daur ulang. Tahun kemarin pencapaiannya baik material daur ulang dari internal ataupun dari luar itu 7.813 ton yang kami gunakan untuk menjadi kreatif sustainability product, bahan-bahan yang lebih berkelanjutan. Di sebelah kanan bawah itu sebagian produknya, inovasi produk ramah lingkungan. Ya, ada Alderon T-Series, ada Alderon Chicken tadi yang Pak Yanto sudah jelaskan, Alderon papan beragam ulang, dan Alderon Organ. Jadi bagian sustainability kami juga adalah bagian departemen yang membuat inovasi produknya, ya, produk-produk yang ramah lingkungan. Di sebelah kanan atas dengan beberapa program dan efisiensi, ada peningkatan efisiensi sebesar 26% di tahun 2023. Ya, itu didapatkan dari beberapa aktivitas yang kami lakukan.
baik dari tadi energi baru dan terbarukan, juga pengurangan 3R, lalu juga dengan automation di setiap pabriknya. Dan di tahun yang sama, tahun kemarin, PT Sirkular Karya Indonesia yang khusus berfokus membuat produk berdasarkan dari recycle atau saya katakan daur naik, upcycling, dari bahan-bahan low value product menjadi bahan bangunan yang bisa digunakan untuk masyarakat, yaitu beberapa produknya bisa dilihat di bawah. Next. Ini beberapa kegiatan kami creating shared value. Saya katakan bukan CSR, lebih ke creating shared value. Itu sebelah kiri atas adalah waktu terjadi kebakaran di TPA Bandar Gebang. Kami bangunkan toilet dan kamar mandi, ya, untuk mereka yang sebelah kiri sebelumnya seperti itu yang sebelah kanan kami bangun. Ya, itu bisa memberikan akses kepada 36 kakak di sana, juga para pemulung. Ya. Jadi kira-kira yang menggunakan toilet dan kamar mandi itu setiap hari kira-kira 200 orang. Di sebelah tengah itu adalah kami bekerja sama dengan Urban Farming SMK Mitra Industri. Ya. Lalu di sebelah kiri bawah kami juga melakukan deklarasi bersama, deklarasi hijau. Yang di sebelah kanan bawah itu adalah program kami adalah menggunakan solar redom dalam manajemen khususnya post harvest, ya, pasca panen, di mana kita ketahui 40% biasanya hasil panen terbuang. Dengan program ini bahan-bahan makanan tersebut bisa disimpan dan dikeringkan. Itu sudah memberikan dampak kurang lebih ke 850.000 warga dengan dampak positif, ada peningkatan taraf hidup dan penghasilan di tingkat petani. Next please. Ini beberapa sertifikasi yang kami dapatkan. Gedung yang sekarang kita mengadakan pertemuan ini adalah satu-satunya gedung di daerah utara yang mendapatkan Green Certificate Platinum. Artinya di gedung ini air sampah kami olah secara mandiri. Ya. Di samping itu juga ada 2 produk baru yang masuk ke green product, yaitu Alkotaf dan Solartaf. Di bawahnya kami juga masuk dalam inklusi dalam Serikahati Index. Ya. Saya kira itu penjelasan dari kami. Terima kasih.